que pueda. Eso quedó todo. Pernahkah kalian memperhatikan sebuah benda atau kumpulan benda yang kalau ditatap seperti menunjukkan sebuah ekspresi wajah? Fenomena itu lumrah disebut sebagai face pareidolia. Kita menganggap itu sebagai suatu hal yang wajar, tidak ada yang aneh, hanya pola tertentu yang kebetulan membentuk ekspresi wajah. Namun, tahukah kalian bahwa fenomena ini pernah menghebohkan Spanyol, bahkan hingga melibatkan wali kotanya? Karena setelah dilihat-lihat ini bukan face pareidolia sembarangan. Ini terasa lebih dari itu. Coba kalian lihat. Ini adalah gambar wajah yang menghiasi lantai semen di rumah milik seorang perempuan bernama Maria Gomez Camara. Maria sendiri tinggal di Belmez, yang sebenarnya Belmez ini adalah sebuah daerah kecil di Andalusia, Spanyol. Tidak banyak hal yang membuat tempat ini menarik perhatian banyak orang. Tidak ada tempat wisata yang viral. Namun Belmez pernah terkenal karena fenomena gambar wajah ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Maria Gomez Camara mengakui bahwa di lantai semen rumahnya terdapat coretan-coretan yang jika diperhatikan membentuk wajah seorang wanita. Ini terjadi pada 23 Agustus 1971 dan publik dibuat heboh. Pasalnya, bentuk wajahnya itu sangat jelas memperlihatkan sosok wanita. Yang lebih anehnya lagi adalah, Maria sempat meminta anak dan suaminya untuk membongkar lantai semen tersebut untuk diganti yang baru. Anak dan suaminya melakukannya, mereka membongkar lantai semen itu. Tapi ternyata pola wajah lain terbentuk di lantai semen yang baru. Di titik ini, dalam Wikipedia tertulis bahwa wali kota Belmez akhirnya turun tangan. Bukannya dihancurkan, pihak wali kota malah memutuskan untuk memotong lantai tersebut lalu diambil untuk diteliti. Rumah Maria akhirnya menjadi sasaran orang-orang yang penasaran dengan wajah yang selalu terbentuk di lantai rumah. Banyak pihak dari media yang akhirnya berbondong-bondong untuk memberitakan hal ini di koran mereka. Bahkan dilansir dari Wikipedia, orang-orang datang ke rumah Maria datang hingga 9 bulan lamanya. Tapi itu juga tidak berhenti di situ. Perbincangan mengenai wajah Belmez ini terus berlanjut hingga 3 dekade berikutnya atau 30 tahun lamanya. Karena mendapatkan banyak atensi atau perhatian, rumah ini juga akhirnya didatangi oleh para peneliti hingga paranormal. Para peneliti datang untuk memastikan apakah fenomena ini asli atau hanya buatan dari keluarga Maria. Sementara paranormal mengatakan hal sebaliknya. Saat mereka mendatangi rumah Maria, paranormal mengaku bahwa mereka mendengar suara-suara aneh di rumah itu. Walaupun banyak orang yang berteori bahwa ini hanyalah akal-akalan dari keluarga Maria untuk mendapatkan keuntungan finansial, tidak ada yang bisa memastikan bagaimana wajah-wajah itu muncul di lantai rumah Maria. Untuk yang satu ini memang sama anehnya dengan judulnya. Artikel daftar bunyi yang tidak dapat dijelaskan memuat penjelasan mengenai bunyi yang pernah atau masih belum diketahui secara pasti asal-usulnya oleh para ilmuwan. Sebagian besar suara yang masuk ke dalam daftar ini adalah suara-suara berfrekuensi rendah yang direkam oleh instrumen canggih, terutama oleh militer atau lembaga kelautan seperti NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration. Jadi emang kebanyakan yang ada di artikel ini adalah suara yang direkam di bawah laut. Kalian pasti udah denger ya bahwa para ilmuwan lebih banyak mengobservasi luar angkasa dibandingkan dengan laut. Laut bahkan hanya berapa persen yang baru diobservasi. Nah, kemisteriusannya ini menandakan bahwa laut memiliki banyak hal yang belum diketahui. Di Wikipedia, suara ini diberi nama upsweep atau semakin naik. Suara ini pertama kali terdeteksi pada Agustus 91 oleh NOAA menggunakan jaringan hidrofon atau mikrofon bawah laut militer. Buat kalian yang belum tahu, hidrofon adalah alat untuk menangkap perambatan suara di bawah air. Sederhananya ya, ini adalah mikrofon. Kalau mikrofon itu ada di darat, sementara hidrofon ada di bawah air karena dirancang khusus untuk menangkap gelombang suara yang merambat melalui medium cairan. Untuk di upsweep ini, suaranya terdengar seperti ini.
Nama upsweep sendiri diambil karena karakteristik gelombang suaranya yang unik. Suara ini terdiri dari serangkaian suara raungan sempit yang terdengar berulang-ulang, di mana setiap raungan mengalami kenaikan frekuensi dari rendah ke tinggi atau sweeping up. Nah, yang bikin suara ini masuk ke artikel ini, dan ini juga yang bikin para ilmuwan penasaran adalah karena suara ini selalu datang pada pola tertentu alias musiman. Gini, kalau ini suara random, ya munculnya tuh pasti di waktu yang random juga. Gak ada polanya. Tapi ini tuh enggak. Dia datang musiman. Intensitasnya selalu mencapai puncak pada musim semi dan musim gugur. Makanya ilmuwan sempat bingung, kok bisa sih sebuah fenomena suara bisa memiliki jadwal musiman yang begitu teratur. Yang lebih aneh lagi, suara ini terdengar hingga ke seluruh Samudra Pasifik. Padahal, hidrofon ini ditempatkan saling berjauhan bahkan terpisah hingga ribuan kilometer. Beragam teori kemudian bermunculan yang berusaha untuk menjawab sebenarnya suara ini bersumber dari mana. Awalnya, karena sifatnya yang musiman, beberapa orang berspekulasi bahwa itu adalah suara biologis, seperti suara migrasi paus raksasa jenis baru. Namun, setelah diteliti lebih dalam, volumenya terlalu besar untuk dihasilkan oleh makhluk hidup. Jadi itu suaranya kenceng banget, gak mungkin kalau cuma dihasilkan oleh paus. Teori lainnya menganggap bahwa suara ini adalah aktivitas vulkanik bawah laut. Lokasi sumber suara dari The Upsweep ini ternyata bertepatan dengan wilayah yang memiliki tingkat seismik tinggi, di mana terdapat banyak gunung berapi bawah laut dan struktur magma aktif. Ilmuwan menyimpulkan bahwa suara ini kemungkinan besar berasal dari aktivitas vulkanik ini. Namun, dengan jawaban yang paling rasional ini pun, orang-orang masih tidak tahu kenapa suara ini selalu datang pada musim-musim tertentu. Gimana menurut kalian? Apakah ini suara vulkanik atau mungkin ada sesuatu yang lain? Dalam artikel ini sendiri masih ada beberapa suara lain yang katanya memang tidak bisa dijelaskan. Kalian boleh cek artikel Wikipedia-nya dengan mencari artikel sesuai dengan judul segmen ini, yaitu Daftar Bunyi yang Tidak Dapat Dijelaskan. Ini adalah salah satu bencana alam yang pas kita baca di Wikipedia benar-benar tragis. Sepertinya ini bisa dikatakan sebagai bencana yang parah dan disebabkan oleh lalainya penanganan pemerintah setempat. Tragedi ini terjadi di sebuah kota bernama Armero yang terletak di wilayah Departemen Tolima, Colombia, Amerika Selatan. Sebelum hancur karena bencana tersebut, Armero adalah salah satu kota agrikultur paling makmur di wilayah tersebut yang terkenal dengan produksi kapas dan padi. Nah, secara geografis, wilayah ini memang merupakan bagian dari Andean Volcanic Belt atau sabuk vulkanik pegunungan Andes. Sehingga tidak heran jika wilayah ini bisa disebut berada di jalur gunung berapi besar yang membentang di sepanjang pegunungan Andes. Wilayah ini merupakan bagian dari cincin api Pasifik yang dikenal sebagai sabuk gunung berapi paling aktif di dunia. Tragedi yang terjadi pada 13 November 1985 ini disebut-sebut sebagai tragedi yang sudah diperkirakan. Karena memang tanda-tanda bencananya sudah sangat jelas. Para ilmuwan dan vulkanologis sudah memperingatkan akan adanya bencana sejak berbulan-bulan sebelumnya. Namun semuanya diabaikan karena birokrasi pemerintah yang lambat, ketidakstabilan politik, hingga takutnya biaya yang akan dikeluarkan. Jika kalian berpikir bahwa politik tidak mempengaruhi hidup kalian, maka tragedi ini mengatakan sebaliknya. Untuk memahami tragedi ini lebih detail, mari kita jelaskan tragedinya per periode sesuai dengan yang ada di Wikipedia. Pada Maret 1985, Gunung Nevado del Ruiz yang sudah tidur selama 140 tahun mulai terbangun. Gunung ini mulai melepaskan uap dan memicu gempa-gempa kecil. Seorang ahli dari PBB berkunjung dan memperingatkan bahwa ini adalah indikasi awal dari erupsi besar. Tapi mereka masih abai dan tidak terlalu memikirkan hal ini. Kemudian pada September 1985 terjadi erupsi lagi namun masih dalam skala yang kecil. Pemerintah mulai memantau, namun perhatian mereka terpecah. Pada saat itu, Kolombia sedang berada di ambang kekacauan politik akibat perang gerilya. Fokus pemerintah pusat sepenuhnya tersedot ke sana. Sementara bencana yang ada di depan mata menjadi prioritas nomor sekian. Lanjut sebulan kemudian, tepatnya pada Oktober 1985, para geolog merilis sebuah peta resiko bahaya atau hazard map resmi. Peta tersebut dengan sangat akurat menunjukkan bahwa jika Gunung Nevado del Ruiz meletus,
panasnya akan mencairkan gletser es di puncak, dan kota Armero akan tersapu oleh banjir lumpur total. Namun, respon dari pemerintah setempat malah di luar dugaan. Peta resiko tersebut justru dikritik oleh beberapa pejabat karena dianggap terlalu mengada-ada dan alarmis alias hanya menyebarkan kepanikan saja. Hingga tibalah saatnya pada hari Rabu, 13 November 1985, aktivitas vulkanik mematikan ini dimulai pada pukul 3 sore ketika gunung mulai melakukan letusan kecil dan menghujani kota Armero dengan abu vulkanik. Bukannya mengevakuasi, otoritas setempat dan pemuka agama justru menenangkan warga lewat siaran radio sekitar pukul 7 malam. Pemerintah setempat meminta mereka tetap di dalam rumah dan menganggap hujan abu tersebut sebagai fenomena biasa yang aman. Wali kota Armero pada saat itu, Ramon Rodriguez, sempat berbicara di radio lokal. Dia menyatakan bahwa situasi masih aman dan terkendali. Letusan utama yang sangat besar akhirnya pecah pada pukul 9:09 malam. Namun, kilatan lavanya tersembunyi di balik badai hujan lebat. Sementara jaringan komunikasi kota langsung terputus total, menciptakan aliran lahar raksasa setinggi 30 meter yang meluncur tanpa terdeteksi, hingga akhirnya menghantam dan mengubur kota Armero beserta puluhan ribu warganya yang sedang tertidur lelap. Kelalaian fatal dalam mengabaikan peringatan ilmiah dan menenangkan warga ini berujung pada konsekuensi yang sangat berat, baik dari skala kemanusiaan, sosial, hingga politik di Kolombia. Tercatat ada 23.000 orang tewas hanya dalam satu malam saja. Angka ini mencakup hampir 80% dari total populasi kota Armero. Tragisnya lagi, ribuan anak-anak tewas karena mereka menuruti perintah orang tua dan otoritas untuk tetap diam dan tenang. Selain itu, kota yang dulunya merupakan pusat agrikultur, pusat kapas, dan padi yang makmur, seketika lumpuh dan hancur total. Wilayah tersebut tertimbun lumpur yang mengeras seperti semen, membuat kota tidak bisa dibangun kembali. Pemerintah Kolombia akhirnya secara resmi menyatakan bekas kota Armero sebagai tanah suci dan kuburan massal terbuka alias ghost town. Sementara dari sisi pemerintah tentu saja memicu kecaman keras, baik dari masyarakat Kolombia maupun komunitas internasional. Pemerintah dianggap melakukan pembunuhan massal lewat kelalaian mereka karena mereka sudah memegang peta resiko bencana berbulan-bulan sebelumnya tetapi memilih untuk tidak bertindak karena masalah biaya dan birokrasi. Tragedi ini menjadi simbol global mengenai bagaimana buruknya komunikasi bencana alam antara ilmuwan, politikus, dan masyarakat sipil. Oke, ini adalah artikel Wikipedia terakhir yang kita bahas di video ini. Namun sayangnya, artikel ini hanya diterjemahkan dalam 5 bahasa saja. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita coba jelaskan ke kalian dari artikel versi bahasa Inggrisnya saja. The Sorcerer Cave Art, atau nama lengkapnya, sang penyihir dari Gua Trois Freres, adalah salah satu teka-teki terbesar dalam dunia arkeolog prasejarah. Lukisan asli di dinding gua ini terletak di tempat yang sangat terpencil, gelap, dan sulit diakses di daerah Ariège, Prancis bagian selatan. Lukisannya berbentuk seperti ini. Pertama kali melihatnya, ini terlihat seperti lukisan rusa biasanya. Namun jika diperhatikan secara detail, lukisan itu ternyata adalah gabungan dari tubuh manusia dan beberapa hewan. Pada bagian wajah, matanya bulat seperti burung hantu, telinganya tegak seperti serigala atau kucing besar, dan yang paling mencolok adalah tanduk besar di kepalanya. Sementara tubuh bagian atas, bagian depannya tidak memiliki lengan manusia, melainkan 2 kaki depan pendek dengan posisi menggantung atau menekuk, mirip cakar beruang atau kaki depan hewan berkaki 4. Kemudian bagian tubuh bawah dan alat kelamin digambar dengan anatomi manusia yang sangat jelas, lengkap dengan penggambaran alat kelamin pria yang diposisikan secara unik di bagian belakang tubuhnya. Sementara untuk posisi kakinya sendiri terlihat menekuk, memberi kesan kuat bahwa makhluk ini tidak sedang berdiri diam, melainkan sedang menari, melompat, atau melakukan gerakan ritual. Dan terlihat jelas bahwa itu adalah kaki manusia. Lukisan The Sorcerer ini ditemukan di dalam Gua Trois Freres yang terletak di daerah Prancis bagian selatan pada 3 September 1914. Diperkirakan lukisan ini dibuat sejak 13.000 hingga 15.000 tahun yang lalu. Selain karena bentuknya yang aneh, gambar ini juga menimbulkan pertanyaan karena manusia secara alami terbiasa mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan jenisnya. Tapi di lukisan gua ini beda, di mana dia menggabungkan bagian tubuh manusia dengan beragam hewan.
Akhirnya, berbagai teori muncul. Dari sisi agama, dipercaya ini adalah gambar perwujudan dari dewa atau roh gaib yang menguasai seluruh dunia binatang. Karena posisi lukisan ini yang berada di atas kawanan hewan lain di dinding gua, memperkuat teori bahwa ini adalah penguasa atau pelindung ekosistem mereka. Sementara teori yang lebih populer dan dipercaya banyak orang adalah teori shamanisme atau dukun. Makanya disebut sebagai the sorcerer atau penyihir. Dipercaya bahwa gambar ini merepresentasikan seorang dukun alias shaman atau penyihir suku yang sedang mengenakan kostum ritual dari berbagai kulit dan tanduk hewan. Gerakan kakinya yang seperti menari adalah bagian dari ritual magis untuk berkomunikasi dengan roh alam agar perburuan mereka berhasil. Namun hingga saat ini, tidak ada yang tahu pasti apa maksud dari gambar yang dibuat di gua itu. Oke guys, itu dia beberapa artikel lain yang mengerikan di Wikipedia. Bantu subscribe channel ini untuk konten Wikipedia dan konten menarik lainnya. Kita akan upload video setiap hari Sabtu jam 7 malam, jadi pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih.